Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, Pak. Oke, bagus kalau begitu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan pimpin doanya. Baik, Pak. Untuk teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Apakah kalian sudah siap untuk mulai pembelajaran hari ini? Siap, Pak. Oke, kalau sudah siap, keluarkan buku kimianya masing-masing. Baik, Pak. Baiklah, kalian sudah mempelajari tentang sistem dan lingkungan. Untuk materi kali ini, sama ada kaitannya dengan sistem dan lingkungan. Cuman berfokus kepada perpindahan dan perubahan energi. Nah, dari kalian ada yang bisa nggak menyebutkan contoh aplikasi dari perubahan energi? Saya, Pak. Oke, Indah, sertakan perubahannya dari energi apa menjadi apa. Silahkan. Baik, Pak. Untuk contoh perubahan energi itu ada lampu di kelas ini, Pak. Nah, untuk perubahannya itu dari energi listrik menjadi energi cahaya. Lalu ada juga speaker, Pak, dari energi listrik menjadi energi bunyi. Ya, bagus, Indah. Selanjutnya, apakah kalian pernah mencampurkan bubuk kapur dengan air? Saya pernah, Pak. Iya, Acika. Kamu perhatikan tidak? Apa yang terjadi saat kamu mencampurkannya? Yang saya tahu, setelah dicampurkan, dia sedikit berasap, ada sedikit gelembung juga, Pak. Dan ketika saya menyentuh embernya, ternyata terasa panas, Pak. Ya, benar, rasa panas ya. Yang lain apakah sudah pernah mencoba? Nah, untuk kalian yang sudah mencoba, berarti kalian sudah bereksperimen. Nah, salah satu kondisinya yaitu terjadinya panas pada ember yang berisi air kapur. Nah, untuk yang belum mencoba, silakan dicoba. Baik, Pak. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita tidak akan membahas pengertian kalor atau pengertian energi. Namun, kita akan mempelajari tentang perubahannya. Nanti akan ada istilah-istilah baru yang kalian ketemu. Hari ini, kalian akan belajar tentang kalor, kerja, dan entalpi. Nah, Bapak sudah membagi kalian ke beberapa kelompok. Silahkan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Baiklah, sekarang bacalah wacana yang Bapak tampilkan di slide. Oke, apakah sudah selesai membaca wacananya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah selesai membaca wacananya, dari kalian apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Pak, jadi energi dalam itu apa ya? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Pak. Baik, Pak. Untuk mengetahui perubahan energi, kita harus mengukur kalor dan kerja. Nah, bagaimana cara mengukur kalor dan kerjanya, Pak? Ayo ditanyakan, apa saja yang dirasa masih belum dimengerti? Saya, Pak. Entalpi itu apa ya, Pak? Apakah sama antara entalpi dengan energi dalam? Bagaimana cara mengukurnya, Pak? Ya, jadi ada 4 pertanyaan. Silahkan catat di buku kalian masing-masing. Yang pertama yaitu, apa itu energi dalam? Yang kedua, bagaimana cara mengukur kalor dan kerja? Yang ketiga, apa itu entalpi dan bagaimana mengukurnya? Yang keempat, apakah sama antara entalpi dan energi dalam? Ya. Sudah? Sudah, Pak. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari kalian, perhatikan slide berikut. Kemudian diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan teman sekelompok kalian.
Kalian juga boleh membuka literatur yang lain atau buku catatan, buku cetak kalian. Baik, Pak. Baiklah, apakah sudah selesai semua? Sudah, Pak. Nah, baiklah, mari kita bahas pertanyaannya satu persatu. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu pengertian energi dalam. Nah, siapa yang mau menjawab pertanyaan tersebut? Kami, Pak. Ya, kelompok 3 silahkan. Saya Fresti, mewakili kelompok 3, izin menjawab pertanyaan pertama, Pak. Berdasarkan paragraf di atas, ada pengertian energi dalam. Energi dalam adalah energi yang dimiliki oleh semua materi yang tidak dapat dihitung nilainya, tetapi perubahannya dapat dihitung, Pak. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah pendapatnya sama atau ada yang ingin menambahkan? Sama, Pak. Ya, oke, benar ya jawabannya. Energi dalam itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi yang tidak dapat dihitung nilainya, tetapi perubahannya dapat dihitung. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kelompok mana yang ingin menyampaikan? Kami, Pak. Oke, kelompok 1 dulu ya. Silakan perwakilannya menyampaikan. Baik, Pak. Saya Danisa, perwakilan dari kelompok 1, izin menjawab pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya, carilah informasi terkait hukum termodinamika 1. Untuk hukum pertama termodinamika, bahwa energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, Pak. Oke, bagaimana dengan yang lainnya? Pak, kelompok kami ada tambahan. Ya, bagaimana kelompok 3? Jadi, untuk awalnya Pak sama, tapi ada tambahan. Hukum termodinamika 1 juga menyatakan bahwa jumlah kalor pada suatu sistem adalah sama dengan perubahan energi di dalam sistem tersebut ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Oke, bagus. Tambahan itu berguna untuk menuliskan rumusannya nanti. Baiklah, dari kelompok 2 apakah ingin menambahkan? Tidak, Pak, sudah sama jawabannya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, kita persilakan untuk kelompok 2. Siapa perwakilannya? Silakan tulis di papan tulis. Baik, Pak, Anissa yang mau maju. Iya, silakan Anissa. Sudah? Sudah, Pak. Ya, kalau begitu coba Anissa jelaskan apa yang ditulis ke teman-temannya. Atau ada perwakilan dari kelompoknya yang ingin membantu. Baik, Pak. Jadi, sebelum dapat mengalami perubahan energi, misalnya suatu reaksi yang mengubah zat reaktan menjadi zat produk, maka akan terjadi perubahan energi dari E1 ke E2. Nah, hal ini sesuai dengan hukum termodinamika 1, di mana kelompok kami sudah mencari persamaannya, adalah Q plus W. Jadi, E2 kurang E1 sama dengan Q plus W, atau delta E sama dengan Q plus W. Ya, bagus sekali. Bagaimana yang lain? Adakah yang ingin menambahkan? Baiklah, kalau begitu terima kasih kelompok 2. Baiklah, Bapak akan bertanya, apakah tanda positif pada rumus itu mutlak? Maksudnya itu selalu Q plus W setiap reaksi. Tidak, Pak. Ya, benar sekali. Terus bagaimana aturannya? Siapa yang ingin menjawab? Nah, jadi ada aturannya, aturan internasional terkait tandanya itu. Nah, perhatikan slide berikut. Nah, jadi ini ada kalor yang masuk ke sistem, maka tandanya positif. Sedangkan jika kalor keluar dari sistem, maka tandanya negatif. Sedangkan untuk W, untuk kerja, jika masuk ke sistem, tandanya negatif. Dan jika keluar dari sistem, maka tandanya positif. Bagaimana? Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Sekarang Bapak mau tanya, sekarang tanda positif dan negatif pada kalor itu apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Jadi,
Q bertanda positif itu kalor masuk ke sistem, yang artinya sistem tersebut memerlukan kalor. Sedangkan jika bertanda negatif, maka kalor keluar dari sistem ke lingkungan, artinya sistem tersebut telah melepaskan kalor. Oke, bagus. Sekarang gantian. Untuk yang kerja itu apa? Saya, Pak, izin menjawab ya, Pak. Jadi, ketika kerja berasal dari lingkungan ke sistem, itu artinya kerjanya itu diterima oleh sistem. Berarti yang kerja itu bukan sistem atau dikenai sistem namanya. Sedangkan kalau kerja dari luar berarti kerjanya itu dilakukan oleh sistem, Pak. Bagus. Apakah masih ada yang belum mengerti? Tidak, Pak, sudah paham. Nah, selanjutnya perhatikan slide berikut dan ungkapi titik-titiknya. Di situ ada reaksi dari reaksi yang terjadi di wadah tertutup dan terbuka. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang wadah tertutup dan wadah terbuka. Oke, apakah sudah selesai semua? Belum, Pak, sulit sekali, Pak. Oke, baiklah. Kalau begitu kita kerjakan bersama ya. Nah, perhatikan. Pada sistem tertutup tidak terjadi perubahan materi. Jadi, apakah ada volume di dalamnya? Tidak ada, Pak. Jadi, berapa nilai delta V-nya? 0 ya, Pak. Jadi, bagaimana yang lain? Apakah setuju? Setuju, Pak. Ya, jadi didapat delta E adalah Q. Itu untuk sistem wadah tertutup atau volumenya tetap. Nah, berarti untuk volume tetap nilai perubahan energinya sama dengan nilai kalornya. Sekarang kita lanjutkan untuk yang berada di sistem terbuka atau yang terdapat perubahan volume atau yang tekanannya konstan. Saya beri waktu 5 menit sampai selesai. Baik, Pak. Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, baiklah. Siapa yang ingin menuliskannya ke depan? Saya, Pak. Baiklah, terima kasih. Bagaimana dengan yang lain? Apakah setuju apa yang ditulis oleh teman Anda? Setuju, Pak. Nah, jadi kalau pada tekanan tetap perubahan energinya sama dengan kalor ditambah dengan P delta V ya. Nah, ini dinamakan apa? Apakah ada yang tahu? Kalau reaksi pada tekanan tetap, Pak. Ya, benar sekali. Coba sekarang baca paragraf yang ada di bawahnya. Oke, apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah selesai membaca, sekarang Bapak mau tanya, jadi entalpi itu apa? Jadi, entalpi adalah jumlah kalor pada tekanan tetap, Pak. Ya, benar sekali. Ada yang mau ingin menambahkan? Entalpi itu nilainya tidak dapat ditentukan, nilainya hanya perubahannya saja, Pak. Ya, benar. Apakah yang ada ingin menambahkan lagi? Pak, saya mau tanya, jadi apakah itu berarti energi dalam dengan entalpi sama, Pak? Nah, jadi bagaimana? Adakah yang bisa menjawab pertanyaan dari teman Anda? Sepertinya beda, Pak. Ya, benar, berbeda. Nah, untuk memperjelas lagi, silakan perhatikan slide berikut. Nah, dari sini dapat dilihat apakah berbeda antara entalpi dan dengan energi dalam. Beda, Pak. Ada yang ingin memperjelas? Saya, Pak. Nah, menurut kelompok saya tidak sama, Pak, karena entalpi adalah penjumlahan energi dalam dengan perkalian antara perubahan volume dengan tekanan yang konstan. Ya, boleh ditambahkan ya, silakan ditulis kesimpulannya. Entalpi itu adalah perubahan kalor pada tekanan tetap atau merupakan penjumlahan energi dalam dengan perkalian antara perubahan volume dan tekanan konstan. Baiklah, kalian sudah bisa menjawab pertanyaan kalian kan? Bagaimana? Pertanyaan pertama dari TV, energi dalam itu apa? Jadi energi dalam adalah energi yang terkandung dalam suatu materi yang hanya dapat diukur perubahannya, Pak.
Oke, bagus. Untuk pertanyaan kedua, Tirta, sudah bisa mengukur kalor dan kerja? Bisa, Pak. Yang lain sudah bisa? Atau masih ada yang dibingungin? Bisa, Pak. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga dari Anissa, yaitu apakah sama antara entalpi dengan energi dalam? Tidak sama, Pak. Oke, bagus. Baiklah, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Bapak akan membagikan latihan-latihan untuk kalian kerjakan di rumah, untuk belajar sendiri di rumah. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang entalpi reaksi pada keadaan eksoterm dan endoterm. Nah, tolong dibaca materinya dan diingat-ingat untuk materi hari ini, karena masih berkaitan dengan materi minggu depan. Baik, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Bapak akhiri. Selamat siang. Siang, Pak. Terima kasih, Pak.